Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewirausahaan Islami dari kelas 6 HES 6F yang diampu oleh Bapak Rusli SEMM yang beranggotakan 1 Restu Gustiana NIM 192111006 dan Jeffrey Marsanto NIM 192111024. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis bisnis PT Karya Anak Bangsa atau yang sering kita kenal dengan Gojek Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, poin tentang perusahaan. Akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan, sejarah, bidang perusahaan, dan visi misi perusahaan. Yang kedua, analisis bisnis yang akan menjelaskan tentang meliputi analisis pemasaran, analisis konsumen, dan sasaran pasar, atau yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Pada poin ketiga akan membahas tentang prospek bisnis. Prospek bisnis meliputi rencana perusahaan ke depan dan fasilitas pelayanan. Dan poin yang keempat dan yang terakhir yaitu analisis SWOT dan kesimpulan. Akan membahas tentang analisis SWOT dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan berikut ini. Selanjutnya masuk ke poin pertama tentang perusahaan. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi transportasi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Selanjutnya tentang sejarah berdirinya Gojek, yaitu Gojek didirikan pada tahun 2010 di Jakarta di bawah naungan PT Karya Anak Bangsa dengan CEO sekaligus pendirinya adalah Nadiem Makarim. Sejarah awal memang dimulai dari keresahan sang pendiri yaitu Nadiem Makarim yang setiap harinya menggunakan jasa ojek untuk berangkat kerja. Nadiem melihat jika sebagian besar pengemudi ojek menghabiskan waktu untuk mangkal menunggu penumpang. Di samping itu, Nadiem juga menilai kalau transportasi ojek ini masih cukup langka bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Atas keresahan inilah Nadiem mulai melihat adanya peluang untuk mengembangkan layanan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Sehingga setelah banyak pertimbangan dan penyusunan strategi, Nadiem memulai mendirikan Gojek di tanggal 13 Oktober 2010. Kisah sukses Gojek bermula dari hanya 20 pengemudi pada saat itu. Selain itu, Gojek juga belum mengeluarkan aplikasi dan hanya mengandalkan call center sebagai penghubung antara penumpang dan pengemudi. Lalu di pertengahan 2014, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran pendanaan atau investasi dari situ. Tepat pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS. Sistem pemesanan menggunakan call center pun tidak lagi digunakan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan rintisan atau startup ini bisa disebut sebagai perusahaan unicorn apabila nilai valuasinya bisa mencapai angka 1 miliar US dollar pada tahun 2016. Sejarah Gojek menorehkan catatan baru sebagai perusahaan rintisan pertama yang menjadi perusahaan unicorn. Kisah sukses Gojek ini didukung oleh adanya pendanaan dari berbagai perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendanaan Gojek di tahun 2016, Gojek mendapat suntikan dana sebesar 550 juta US dollar atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. Selanjutnya bidang perusahaan. Perusahaan ini menyediakan layanan berupa transportasi online baik melalui motor maupun mobil, delivery makanan, delivery barang, belanja, pembelian pulsa, dan lain-lain. Adapun visi misi dari Gojek sendiri. Visi yaitu membentuk
atau memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Adapun misi dari Gojek sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat dan yang terakhir yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Adapun produk-produk layanan Gojek yaitu ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan layanan Gojek yang sudah terkenal dan mungkin sering digunakan. Yang pertama ada Goret. Goret yaitu layanan yang digunakan untuk bepergian menggunakan motor. Selanjutnya ada GoShop. GoShop yaitu layanan yang digunakan untuk berbelanja di supermarket. Selanjutnya ada GoSend atau layanan yang sering digunakan untuk mengirim barang, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya ada GoMart, yaitu layanan yang sering digunakan untuk belanja di toko yang bekerja sama dengan Gojek. Pada saat ini toko yang bekerja sama ada Alfamart, Alfamidi, dan Hypermart, dan yang lainnya. Selanjutnya ada Gomed. Gomed yaitu layanan yang digunakan untuk konsultasi kesehatan dengan dokter. Selanjutnya ada GoPulsa, yaitu layanan yang digunakan untuk membeli pulsa elektrik, paket data, dan pulsa seluler. Selanjutnya ada GoCar, yaitu layanan yang digunakan untuk bepergian menggunakan mobil. Yang terakhir ada GoFood yang mungkin sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu layanan yang digunakan untuk memesan makanan, delivery makanan. Selanjutnya menginjak ke poin kedua yaitu analisis bisnis. Analisis pasar berdasarkan segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Yang pertama, saya akan membahas tentang segmenting. Segmenting berdasarkan karakteristik konsumen terlihat bahwa secara demografi dan sosioekonomi Gojek membagi pasarnya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok sasaran karyawan, masyarakat perkotaan, dan mahasiswa. Pengelompokan konsumen ini terlihat dari bagaimana Gojek memberikan promo pada tahun 2017. Gojek meluncurkan promo yang dibagi atas pengelompokan konsumen. Kelompok karyawan mendapatkan promo diskon pada hari-hari kerja di sekitar area perkantoran. Promo ini diberikan secara acak dengan menganalisis big data yang ada pada konsumen Gojek. Pada kelompok masyarakat umum, Gojek memberikan promo pada layanan pendukung seperti GoFood, GoClean, sampai GoMessage. Sedang pada kelompok mahasiswa, Gojek juga memberikan promo berdasarkan tempat mereka belajar. Beberapa promo yang sangat spesifik untuk perjalanan yang bertujuan ke sekolah, kampus, dan sanggar belajar para konsumen di kelompok ini mendapatkan diskon yang besar. Pada segmentasi psikografis, Gojek menargetkan pada konsumen ekonomi menengah dan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan yang ada pada kategori SESA, B, dan C. Gojek juga membagi konsumen pada kelompok gaya hidup menengah dan ke atas. Yang kedua yaitu targeting. Sebagai sebuah perusahaan teknologi yang erat kaitannya dengan konsep modern, Gojek menargetkan pasar yang sangat spesifik, yaitu konsumen berada di usia produktif, mengetahui cara menggunakan smartphone dan internet, berada pada kalangan kelas menengah dan menengah ke atas, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning mencakup perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata pesaing. Slogan Gojek mencitrakan positioning Gojek di dalam pasar, sejalan dengan slogan "An Ojek for Every Need". Gojek memastikan bahwa setiap kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan menggunakan Gojek.
Hal ini didukung dengan diluncurkannya layanan lain selain layanan transportasi seperti menghantar barang, membeli makanan, membeli obat, dan lain yang berhubungan dengan kurir. Namun dalam perkembangan Gojek kemudian memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari konsumen seperti membersihkan rumah, servis kendaraan, sampai pada message dan lainnya. Selanjutnya menginjak ke poin ketiga tentang prospek bisnis. Sejak kemunculannya, Gojek telah berhasil mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Adapun beberapa cara yang membuat Gojek bisa sukses dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama, menemukan peluang. Dari kebutuhan Nadiem Makarim yang saat itu sebagai pendiri Gojek sempat mengungkapkan bahwa latar belakang beliau membangun perusahaan ini adalah karena beliau melihat kemacetan di kota Jakarta yang semakin hari semakin parah. Yang kedua, memberikan solusi. Setelah melihat peluang dan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, Gojek kemudian menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan menawarkan mode transportasi ojek yang berbasis online. Dan yang ketiga yaitu inovatif. Pada awalnya Gojek hanya menyediakan satu layanan, yaitu layanan pesan ojek saja. Meskipun sudah cukup sukses hanya dengan satu layanan, tapi Gojek tidak berhenti untuk terus berinovasi dan mencari peluang dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya analisis SWOT yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Restu Gustiana. Silahkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama yaitu ada strength, kekuatan. Nah, di sini kami mengambil beberapa kekuatan yang dimiliki oleh PT Gojek Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis lainnya yang beragam seperti GoRed, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMed, dan lain-lain. Yang ketiga, banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek, membuat layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Yang keempat, banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat seperti layanan asuransi untuk mitra Gojek, BPJS, dan lain-lain. Yang kelima, bisnis model yang sangat efisien. Yang keenam, mudah untuk diduplikasi di daerah lain. Yang ketujuh, memberi banyak lapangan pekerjaan. Lalu weakness, kelemahan dari PT Gojek Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada, dibandingkan dengan perusahaan lain, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRed, GoCar, dan GoSend. Yang kedua, untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka, karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Yang ketiga, masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Yang keempat, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Yang kelima, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan yang pertama yang dimiliki oleh PT Gojek Indonesia yaitu memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto lagi, karena masih banyak rumah makan pilihan konsumen yang belum masuk layanan GoFood. Yang kedua, apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak dipergunakan oleh konsumen perorangan, maka perlu pertimbangan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam bentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBox, karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi langganan berbentuk perusahaan. Lalu analisis yang keempat yaitu mengenai threat atau ancaman. Ada beberapa ancaman yang dapat kami ambil dari PT Gojek Indonesia. Ancaman yang pertama yaitu ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penerapan tarif online, meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan
kepada konsumen. Ancaman yang kedua, ancaman timbul dari penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Yang ketiga, ancaman untuk mitra driver Gojek timbul dari penyedia dari transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek, meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek. Nah, dari pemaparan yang kami sampaikan, kami menarik sedikit kesimpulan mengenai bagaimana PT Gojek Indonesia itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu Gojek merupakan perusahaan yang sudah sukses dan tersebar di berbagai kota di Indonesia dan beberapa negara Asia. Meski sudah menjadi startup yang sukses dan sudah mencapai posisi dekakorn, Gojek tidak boleh lengah dan harus lebih memiliki inovasi atau perubahan agar tidak kalah saing dengan kompetitor lainnya seperti Grab, Shopee Food, Maxim, dan lain-lain. Gojek juga harus menjaga kepercayaan customer agar tetap loyal memakai aplikasi Gojek. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.